di titik saya sekarang ini, alhamdulillah itu yang saya lakukan yaitu Pak, fokus dan konsisten. Karena saya ini ibu rumah tangga biasa kan Pak, yang cuman lulusan SMK, yang secara ilmu juga tidak pinter gitu kan. Saya dapat banyak ilmu itu kan di pahlawan ekonomi dulu kan Pak, untuk usaha ya Pak ya, untuk usaha. Saya kan dapat banyak pelatihan-pelatihan waktu di pahlawan ekonomi itu kan lumayan untuk menambah pengetahuan kan Pak untuk usaha. Jadi saya benar-benar hanya seorang ibu rumah tangga yang cuman bisa bikin kue, terus belajarnya di pahlawan ekonomi, akhirnya saya bisa berkembang dan bertumbuh. Di awalnya itu ya di pahlawan ekonomi, titik baliknya itu pada saat di pahlawan ekonomi Pak, tahun 2012. Karena suami saya kena PHK kan tahun 2010 Pak. Tahun 2010, 2011 itu kan saya melakukan banyak usaha Pak. Saya jualan macam-macam kan Pak. Saya jualan nasi, saya jualan apa aja lah. Yang penting pada saat itu saya dapat uang supaya kami bisa hidup. Karena intinya itu kan kami harus makan ya Pak ya. Saya harus menghidupi anak-anak saya juga masih orang tua saya pada saat itu masih ada dan kebetulan almarhum bapak saya itu kena stroke kan butuh biaya beli pampers, obat. Jadi saya semangat Pak. Tujuan saya gimana caranya dapat uang gitu. Saya nggak kenal capek dulu itu Pak. Benar-benar saya nggak kenal capek, saya nggak kenal minder, saya nggak kenal malu. Itu saya nggak pernah mengenal itu semua dulu itu. Yang penting bagaimana caranya saya bisa berjualan dan jualannya laku, saya dapat uang, saya bisa makan, saya bisa beli obat orang tua saya bisa beli pampers, saya benar-benar nggak ada rasa malu dulu Pak. Nggak ada lelah itu udah nggak ada dulu tuh. Sampai akhirnya ketemu program pahlawan ekonomi itu saya kenal. Kalau jualan itu supaya lebih dikenal orang jadi top of mind-nya orang itu jualan apa. Jadi nggak jualan sembarang kalir gitu loh Pak. Nggak jualan apa aja gitu loh. Nah akhirnya saya memilih kue kering. Nastar, oh ya, kue kering ya Bu. Kue kering. Jadi saya pengen dikenal orang Budia yang jualan kue kering. Nah, disitulah Pak titik baliknya saya akhirnya berani berproduksi tiap hari walaupun cuma sistem PO. Awalnya Pak ya, sistem PO. Karena saya enggak berani Pak stok kan Pak, karena kan enggak lebaran. Ya kalau lebaran kan orang pasti cari kue kering. Nah ini akhirnya menjadi sumber pendapatan utama di keluarga kami setelah suami saya kena PHK itu kan Pak. Memang tidak mudah Pak, jualan itu tidak semudah orang pikir gitu loh. Kalau ngelihat saya sekarang, dia tuh jualan apa aja laku. Yaitu ada prosesnya. Ada waktu, ada proses yang saya lakukan gitu. Dan yang penting itu bagaimana memperkenalkan diri, Pak. Itu dulu kuncinya. Kita harus memperkenalkan diri bahwa saya ini siapa, ceritanya bagaimana, produknya apa, prosesnya seperti apa. Itu menjadi sesuatu yang menarik untuk pelanggan dan calon pembeli kita yang akhirnya bisa membangun trust, membangun kepercayaan orang kepada produk saya. Alhamdulillah setelah dari pahlawan ekonomi itu saya dapat bantuan berupa kemasan Pak ya. Nah ini kebetulan saya ada di tempat produksi Pak, kan kami lagi renovasi nih Pak. Jadi kita lagi jualan di tempat produksi yang lama. Nah sampai saya tuh dulu Pak awalnya jualan kue kering cuma 10.000 Pak. Dengan toples yang sangat biasa seperti ini Pak. Nggak ada stikernya, nggak ada apa-apanya kayak gini. Terus akhirnya dari pahlawan ekonomi itu kan diajarin sama Mas Timi ya, dulu masih sama Mas Timi itu Pak ya. Ingat saya sama Mas Timi kan ada branding, ada gini-gini itu saya melek Pak. Oh ternyata jualan itu begitu ya. Jualan itu ternyata harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, saya pakai itu Pak, ilmu-ilmu di pahlawan ekonomi saya pakai. Akhirnya yang tadinya cuma 10.000 dikasih kayak gini ini kan jadi mewah Pak ya. Iya. Jadi mewah kan nantinya bisa harganya tuh jadi naik kan Pak. Alhamdulillah kan. Jadi seperti itu. Banyak sekali program pahlawan ekonomi itu membantu saya. Memang ibu itu nggak ngasih uang Pak kepada kami. Tapi memberi banyak pengetahuan serta ilmu yang itu sangat luar biasa.
Ya. Ikut workshop loh Pak, saya ikut workshop itu mahal loh Pak, jutaan loh. Kalau ilmu-ilmu yang di pahlawan ekonomi itu mahal loh Pak. Ternyata loh, saya pernah ikut ya Pak ya. Ternyata, walah ilmu di pahlawan ekonomi nih di luar itu bisa ratusan ribu loh Pak. Kalau saya ikut itu harganya itu. Di Ya. pahlawan ekonomi gratis seperti itu Pak. Ya. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang yang tadinya usaha ini diawali dari teras dan ruang tamunya, sekarang kita sudah punya toko dan alhamdulillah saya bisa membeli sebelah rumah yang di toko dan akhirnya tokonya kami perluas untuk tahun ini, insya Allah nanti Desember sudah siap dengan toko yang baru dengan lebih luas dan beberapa produk yang baru lagi. Alhamdulillah juga tahun ini yang sebelumnya rumah produksi ini ngontrak Pak saya Pak, tempat ini ngontrak. Tahun ini kita sudah bisa membeli rumah produksi sendiri yang lebih Amin. luas Amin. dan sesuai kebutuhan kami. Amin. Saya jujur aja banyak mengucapkan terima kasih sekali Pak kepada Pak Don, Bu Risma, yang sudah mau peduli dengan ibu-ibu seperti saya ini loh Pak. Yang mau ngajarin, mau membimbing, gini loh, mau mendampingin gitu loh Pak, mau mendampingin. Ini loh Bu, caranya gini, Ibu harus begini. Saya kalau ada apa-apa itu kan sering ngobrol sama Pak Don kalau lagi kesulitan. Pak, gimana Pak? Saya lagi ngalamin masalah ini Pak. Saya harus bagaimana? Oh, Ibu harus gini. Ibu harus begitu. Itu sekarang ini kami sedikit kehilangan gitu loh Pak. Kehilangan, jujur aja ya Pak ya. Ya. Kehilangan tempat untuk curhat Pak. Kehilangan tempat untuk apa bertanya gitu loh. Kalau kami ada apa-apa, namanya usaha itu kan enggak mungkin selamanya mulus ya Pak ya. Pasti ada kalanya kita mengalami problem. Nah, sekarang ini ya saya kok gini mau nangis Pak rasanya. Saya Karena juga mau nangis ya, Bu. iya, saya jujur Pak, saya rindu dengan pahlawan Ya. ekonomi yang dulu, Ya. yang dimana kami itu merasa punya saudara, punya orang Ya. tua gitu loh Pak, punya saudara, punya orang tua yang membimbing kami gitu loh Pak, bisa mendampingi kami kalau kami itu mengalami kesulitan. Pahlawan ekonomi itu potongan terbesar di Dia Cookies Pak. Dia Cookies itu bisa sebesar ini, ya saya menurut saya ini besar ya Pak ya. Karena Bapak kan tahu diawali teras yang rumah yang kumuh, rumah saya kumuh, yang temboknya merotol-merotol itu Pak ya. Terus sekarang saya bisa punya rumah, beli rumah, saya bikin toko yang besar, saya bisa punya rumah produksi yang besar itu peran pahlawan ekonomi itu besar Pak untuk saya Pak, spesial untuk saya. Pak, kalau saya boleh minta ya Pak ya, Ya, Bu. pahlawan ekonominya ada lagi gitu loh Pak, supaya kami itu nggak kehilangan orang tua, Ya, nggak Bu. kehilangan guru, tidak kehilangan tempat untuk yang kami itu bisa mengeluh, mengeluh kesahkan kesulitan dan keadaan kami. Kami juga tidak hanya berkeluh kesah, kita kan juga sering berbagi, Pak, kita sekarang berhasil seperti ini. Itu kan kami juga sering, Ya, Bu. intinya kami kehilangan induk, Pak. Kehilangan Ya, induk. Bu. Maaf loh, Pak, saya jadi Enggak, baper. enggak apa-apa, Bu. Yang pertama, saya berterima kasih, Bu. Ibu sudah mau sharing sama teman-teman se-Nusantara bahwasanya enggak ada yang mudah memang. Tetapi percayalah pada akhirnya itu ada sebuah kebahagiaan yang bisa kita peroleh gitu kan. Dan dari mana rezeki itu mengalirkan, jangankan saya, Bu Dia pun juga nggak tahu toh Bu, dari mana Iya, rezeki itu mengalir gitu kan. Dan Ibu mengatakan, wah itu dari pintunya pahlawan ekonomi. Saya pun tidak berani mengklaim seperti itu, karena menurut saya itu mungkin doa, permintaan Ibu, suami Ibu, anak-anak Ibu yang diijabahi sama Gusti Allah, saya juga nggak tahu gitu kan. Tetapi artinya kita semua coba berusaha, bekerja keras benar-benar gitu kan, sehingga bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah.
hari ini Budiah dan keluarga merasakan buah yang manis, hasil kerja keras yang demikian panjang. Dan ini sesuatu yang harus kita sadarin bahwasanya inilah hidup gitu kan. Kalau kita Iya, Pak. percaya Tuhan kita maha kaya, kita percaya Tuhan kita maha baik, kita percaya Tuhan kita maha setting, semuanya juga sudah ditulis di lautan mahfudz, di sebuah kudrat dan irodatnya. Tetapi percayalah sekali, yang tadi Tuhan kita itu maha kaya, Tuhan kita itu maha baik, Tuhan kita maha setting. Tuhan sudah men-setting semuanya ini. Saya waktu ketemu sama Budia, ya saya nggak pernah tahu Budia akan tumbuh, berkembang, dan berbuah seperti Iya, ini Pak. gitu kan. Benar, Pak. Ini Saya juga sesuatu enggak yang, menyangka gitu, Pak. iya. Dan Padahal kalau makan aja dulu susah loh, Pak. Nyekolah no anak itu utang ke sana kemari itu enggak ada yang paling percaya percaya loh, Bu Pak. ya, Karena iya Bu. itu terjadi, Pak. Utang ke sana kemari itu enggak dipercaya, Pak. Karena kondisi kami yang seperti itu. Jadi kita dianggap remeh, kita tidak dipercaya orang, itu kami ngalamin proses seperti itu, Pak. Saya Ya, juga enggak menyangka saya bisa ada di titik sekarang ini gitu, Pak. Itu kami sangat bersyukur sekali, Pak. ya. Alhamdulillah. Dan kalau teman-teman pahlawan, apa namanya, sahabat pena sekalian mau tahu gitu kan, saya itu cuma apa namanya, bondo itu apa ya, saya itu cuma bermodalkan bahwa cermin. Sebetulnya Budia itu bercermin pada dirinya sendiri, mematut-matut gimana cantiknya, gimana pantesnya, gimana sukanya. Soalnya kalau sudah suka, sudah merasa nyaman, sudah merasa pantas gitu kan, ya sudah tinggal jalan kan gitu kan. Jadi sebetulnya saya, Mas Dodi, Mas Luhur, itu tidak pernah kepo, tidak pernah sotoy, tidak pernah sok jago, enggak. Kita cuma dengerin. Saya masih ingat sekali ketika Budia kesulitan modal ya Budia ya. Kesulitan modal, Budia tergopoh-gopoh datang. Begini, Pak, sudah, sekarang saya sudah siap. Saya tahu kenapa saya tidak kaya. Saya masih ingat kata-katanya Budia itu. Kenapa, Bu? Pak Dodi itu lo jelasin, Pak. Aku tuh jualannya kemurahan, Pak, gitu kan. Jadi pertama kata-kata yang Budia sampaikan ke saya ingat itu, aku jualnya kemurahan, Pak. Jadi kita ini udah cuap ya, Pak, nggak dapat apa-apa, gitu kan. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa kalau saya ngomong kalau jualan lagu itu benar, kalau lagu mahal itu paling benar itu ya karena Budia ini gitu kan. Terus Budia ngomong kayak gitu. Terus yang berapa minggu berikutnya datang lagi ke saya, Pak, apa? Ini mau masuk Ramadan, Pak. Terus kenapa, Bu? Ini kan musim panen saya, Pak. Terus kenapa, Bu? Gak punya modal, Pak. Gitu kan. Gitu Iya, kan? Pak. Gak punya Iya. modal, Pak. Saya yang gak punya modal. Saya sama Mas Dodi, Mas Luhur mendampingi, terutama saya dan Mas Dodi, mendampingin teman-teman pahlawan ekonomi itu tidak pernah sok kaya. Kalau tanya teman-teman semua di Surabaya, gak pernah minta satu orang pun yang minta, Pak, minta modal, minta uang, Iya. minta dibeliin, gak pernah ada. Iya, Karena Mbak. mereka tahu kami mendedikasikan waktu kami mendedikasikan pikiran kami mendedikasikan hati kami untuk mereka tumbuh, berkembang, dan berbuat tanpa harus mengatakan bahwasanya kami ini kaya loh, punya duit loh, enggak, gitu kan. Iya, Terus Pak. maksudnya Budia apa? Aku bilang gitu. Cariin modal, Pak. Terus saya waktu itu ada teman-teman perbankan yang bantuin kita. Itu loh, Bu, minta cari modal ke bank. Oh, dia senyum-senyum Budia. Saya bilang, apa takut riba ya Bu? Saya bilang, kalau demi anak, demi keluarga Bu, tidaklah Tuhan kita itu maha baik Bu, tidak ada riba. Tahu nggak jawabannya Budia? Enak aja Pak Don. Di dunia saya ini sudah susah, nanti saya di akhirat susah lagi. Kalau saya susah lagi di akhirat, Pak Don mau tak ajak ke neraka gitu kan. Wah ya jangan gitu Bu, ini repot sekali. Untungnya nggak dapat, ruginya dapat gitu kan. Terus saya bilang waktu itu ada teman-teman BUMN juga. Itu Bu, itu bukan bunga Bu, dan murah sekali Bu. Kemitraan namanya Bu, 6%. Kan sama aja Pak, bunga Pak, 6% Pak. Nah, terus maunya Ibu apa? Yang halal gitu Bu, quote unquote ya. Saya cuma mengatakan gitu. Iya, terus di situ ada pegadaian. Untuk kemudian ke pegadaian itu ada gadai syariah. Coba itu aja Bu, sudah syariah Bu. Nah itu kan urusannya kalau nanti nggak halal itu kan yang urusannya yang mengklaim dirinya syariah Bu. Tahu nggak jawabnya Bu dia apa teman-teman?
Lah kan cuma berapa Pak? Saya kan butuhnya banyak. Ibu butuh Bapak 200 juta. 200 juta. Saya bingung kan. Saya bingung terus saya tolak, terus saya ingat. Saya ini nggak punya Facebook. Saya punya WhatsApp karena Facebook bantuin pahlawan ekonomi. Kalau Facebook tidak bantuin pahlawan ekonomi, saya juga nggak punya WhatsApp. Tapi saya nggak punya Facebook. Teman-teman Facebook cuma nuntut sama saya, Mas Dor punya WhatsApp. Kalau nggak punya WhatsApp tuh repotin kita. Kalau kita di Australia, kita di Singapura, kita di Amerika, telepon Mas Dor international call. Oh ya sudah, saya punya WhatsApp. Tapi tetap mereka tidak meminta saya punya Facebook. Terus saya tanya, Budia ada di Facebook kan? Iya. Di Facebook Budia baik-baik kan? Iya. Budia banyak follower ya? Banyak sekali Pak, gini. Banyak juga yang minta beli dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Budia ini jualannya dulu di Facebook. Kenapa? Dulu Budia ini tidak punya tempat jualan. Rumahnya aja kontrakan. Jadi dulu namanya kontraktor ya Bu. Sekarang sih punya banyak rumah, tapi saya nggak nyebut berapa. Khawatir ada petugas pajak yang dengerin nanti masalah lagi gitu kan. Jadi saya waktu itu cuma ngomong, Bu, di Facebook baik-baik kan? Iya. Ya sudah Bu, Ibu buat keagenan. Gimana Pak Don? Ya jadi suruh naruh uang berapa 10, 20 apa 30 saya bilang gitu aja. Terus nanti apa namanya itu mereka itu dapat barang. Tapi di diskon Bu gitu kan. Sudahlah. Minggu depannya Budia datang lagi ke saya. Sudah ada 7 orang Pak yang ikut Pak. Berapa Bu? Berarti 7 kali 30 210 juta Bu. Mas Pak. Oh, bagus dong. Sudah selesai kan. 3 minggu kemudian Budia datang lagi ke tempat saya. Pak ada masalah Pak. Kenapa? Saya masuk rumah itu nggak bisa lurus jalannya. Kenapa? Terus itu tumpuan apa namanya nastar, pastengel, apa lidah kucing, apa putri ayu, apa mbak tawa namanya apa gitu kan? Itu macam-macam itu apa putri salju lah itu ternumpuk. Saya guyonan Budia Bu. Kalau hujan gimana? Nanti banjir gimana? Oh, zaman wali katanya Bu Risma Pak, tidak ada banjir Pak. Kalau kebakaran, masalah Pak, Bapak ini kok ngomongnya jelek-jelek terus sih. Enggak, bukan sekedar jalannya nggak bisa lurus, nanti kalau kebakaran tuh habis semua Pak. Masalah saya jadi punya utang sama orang. Iya makanya belum terus. Loh ini belum waktunya Ramadan Pak, belum waktunya orang itu makan makanan itu Pak. Saya bilang sama Budia kemarin ngasih apa? Diskon kan? Iya. Sekarang ngasih bonus Bu. Iya. Akhirnya Bapak Ibu tahu enggak? Tahun itu Budia omsetnya bisa mencapai huruf M. Amin. Karena apa? Karena putarannya itu orang yang beli tadi itu dikasih bonus, terus kemudian karena bonus dia ngambil semua berarti uangnya bisa diputar lagi untuk membuat sampai akhirnya 5 kali dari yang pertama tadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya cerita itu bukan saya yang jago, saya itu cuma Budia bercermin, terus Budia bahasanya itu kalau bahasa orang Jawanya itu ngomel-ngomel apa, oh mau nanu itu saya bilang, oh kalau gitu gini Bu, oh gitu kalau gini gimana Bu, oh gini gimana Bu, terus dilihat dipatut-patut, ya kalau sekarang sih kayak orang punya apa namanya foto terus punya apa namanya gambar-gambar yang lucu-lucu, ini gambar lucunya seperti apa yang seperti itu, sehingga Budia kemudian memahami mana yang paling pantas buat beliau dan mana yang beliau akan bekerja keras untuk itu. Dan hari ini saya sangat bersyukur karena saya adalah bagian kecil, mungkin hanya pasir dari sebuah lautan keberhasilan samudra atau kabupaten pantai yang bernama Diah Bukis itu.